Lagi-lagi Prancis kembali terkena musibah. Sekarang siaga tingkat tinggi, bukan COVID lagi, tetapi terhadap serangan flu burung. Negara Prancis kembali menjadi sorotan setelah memberlakukan siaga terhadap serangan teroris. Kini Prancis disibukkan masalah serangan flu burung. Pemerintah meminta kepada para pemilik burung untuk tetap mengawasi peliharaannya agar tetap berada di dalam kandang. Dilansir dari Tribun Jabar.id, pemerintah Prancis memberlakukan siaga tinggi di beberapa wilayah terhadap serangan flu burung setelah kasus penyakit itu dilaporkan di Eropa Barat sejak bulan lalu pada Kamis 5 November 2020. Prancis telah memberlakukan siaga tertinggi terhadap serangan teroris dan kali ini mendapat serangan flu burung bersama sejumlah negara Eropa lainnya. Sekitar setengah dari wilayah Prancis akan digolongkan sebagai berisiko tinggi dan bagian lain negara akan berada dalam siaga sedang, kata pemerintah dalam sebuah dekret yang diterbitkan dalam jurnal resmi dilansir dari AFP. Tingkat kewaspadaan tinggi terutama mengharuskan peternakan unggas untuk memelihara hewan di dalam ruangan atau memasang jaring pelindung untuk mencegah kontak dengan burung liar yang menyebarkan penyakit. Kehadiran virus pada hewan liar di dekat perbatasan Prancis di jalur migrasi yang melintasi wilayah nasional menambah peningkatan tingkat risiko, kata pemerintah dalam keputusan itu. Tindakan tersebut menggantikan keputusan sebelumnya dari akhir Oktober 2020 yang meningkatkan pengawasan di zona lahan basah yang menarik burung yang juga bermigrasi. Belanda mengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa, telah memerintahkan pemusnahan lebih dari 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di beberapa peternakan sejak akhir Oktober 2020 lalu. Inggris pada Senin 4 November 2020 memerintahkan pemusnahan 13.000 burung di sebuah peternakan di barat laut Inggris setelah mendeteksi kasus di sana. Sedangkan Jerman sementara itu pekan lalu melaporkan kasus flu burung pada burung liar di utara negara itu. Flu burung tidak diketahui menular ke manusia tetapi sangat menular di antara unggas. Wabah di Prancis dalam beberapa tahun terakhir ini menghancurkan kawanan bebek dan juga angsa. Kementerian Pertanian Belanda pada Kamis 5 November 2020 memerintahkan pemusnahan 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di sebuah peternakan di timur kota Puig. Pemusnahan yang meliputi unggas di peternakan kedua dalam radius 1 km menjadi yang kedua dalam waktu sebulan setelah penyakit H5N8 pertama kali ditemukan pada unggas liar. Risiko terhadap manusia dari penyakit ini tergolong rendah, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan telah menyebar di antara burung migran yang kemudian menularkannya ke unggas peliharaan. Peternak unggas Belanda telah diperintahkan untuk memelihara burung di dalam sangkar sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk mencegah penularan. Peternakan di pusat pemusnahan di Puig berjarak 3 km dari kasus pertama, 30 km dari perbatasan Jerman dekat Nijmegen. Peternakan lain di dekatnya sedang diuji penyakitnya, sementara pengangkutan burung dilarang dalam radius 10 km. Unggas diketahui menyumbang 1,6 miliar euro di Belanda, pengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa yang mempekerjakan 10.000 orang di 2.000 peternakan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Prancis mencatat rekor penambahan harian kasus positif COVID setelah kasus di negara tersebut bertambah lebih dari 30.000 dalam satu hari. Lonjakan itu terjadi menjelang pengetatan yang dilakukan di Paris dan 8 kota lainnya pada Sabtu. Sebanyak 30.621 kasus baru terkonfirmasi pada Kamis dan lebih tinggi dari biasanya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa pembatasan yang ketat sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa.
Jutaan orang di Eropa diminta untuk mengikuti sejumlah kebijakan baru yang ketat di tengah upaya pemerintah melawan gelombang kedua. Mulai Sabtu, bersosialisasi di dalam ruangan akan dilarang di London karena ibu kota Inggris dan daerah-daerah lain di Inggris akan menghadapi tingkat kewaspadaan COVID yang lebih tinggi. Selain Prancis, negara-negara lain termasuk Italia, Polandia, dan Jerman mencatat kenaikan harian terbesar mereka dalam kasus baru pada hari Kamis sejak pengetesan massal dimulai. Rusia mencatat jumlah kasus harian juga tinggi. Sebanyak 286 orang dilaporkan. WHO mendesak pemerintah Eropa untuk meningkatkan dan mengambil tindakan saat benua itu melewati ambang 1.000 kematian yang dilaporkan setiap hari. Apa yang terjadi di Prancis? Pembatasan-pembatasan baru sebelumnya diumumkan pada hari Rabu oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memerangi tingkat infeksi yang melonjak di seluruh Prancis. Para penduduk Paris di wilayah pinggiran kota serta 8 kota lainnya, termasuk Marseille dan lain, tidak akan dapat meninggalkan rumah mereka tanpa alasan yang sah antara pukul 9 dan 6 mulai Sabtu selama setidaknya 4 minggu. Macron mengatakan dia bertujuan untuk mengurangi kenaikan kasus harian menjadi 3.000. Perdana Menteri Jean Castex mengatakan polisi akan dikerahkan untuk memberlakukan jam malam, tetapi orang masih akan diizinkan pergi kerja atau mengunjungi rumah sakit atau juga apotik. Pada hari Kamis, polisi Perancis merazia rumah-rumah, pejabat senior pemerintah dan kesehatan sebagai sebagian dari penyelidikan penanganan pandemi mereka. Pemerintah menghadapi kritik atas kekurangan peralatan dan waktu respon yang juga lambat. Lalu seberapa buruk situasi di Eropa? COVID-19 saat ini menjadi mimpi buruk. Ketika gelombang pertama menghantam benua itu, Direktur WHO Eropa, Dr. Hans Kluge, mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis, salah satu alasan peningkatan kasus yang terlihat dalam beberapa pekan terakhir adalah lebih banyak orang muda yang dites positif terkena COVID, katanya. Dan menambahkan bahwa tingkat kematian yang lebih rendah adalah karena demografi itu lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal akibat COVID-19 daripada orang yang lebih tua. Namun proyeksi penyebaran penyakit itu di Eropa tidak optimis, jelasnya. Jika pemerintah Eropa melonggarkan pembatasan mereka, proyeksi penyebaran virus menunjukkan bahwa pada Januari 2021 mendatang, tingkat kematian harian akan mencapai 4 hingga 5 kali lipat lebih tinggi daripada selama April lalu, kata Dr. Kluge. Tetapi jika 95% orang memakai masker dan kebijakan jarak sosial lainnya diterapkan, Eropa dapat menghindari sekitar 281.000 pada Februari, tambahnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kesehatan mental dan kekerasan dalam rumah tangga ketika memperlakukan pembatasan dan melakukan segala yang memungkinkan untuk menjaga sekolah tetap buka. Sementara itu, Komisi Eropa telah meminta negara-negara untuk meningkatkan persiapan mereka, menasihati pemerintah untuk mengkoordinasikan pelacakan kontak dan juga penyebaran vaksin kelak. Pada hari Kamis, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen meninggalkan pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa untuk melakukan isolasi diri setelah seorang anggota kantornya dinyatakan positif. Dia mengatakan bahwa dia sendiri telah dites negatif tetapi tetap akan mengisolasi diri sebagai tindakan pencegahan. Tingkat penyebaran COVID semakin mempercepat di seluruh Eropa dalam beberapa pekan terakhir setelah infeksi mulai meningkat pada Agustus dan September kemarin. Di Republik Ceko yang saat ini memiliki tingkat infeksi tertinggi di Eropa juga kasusnya meningkat hampir 2 kali lipat pada bulan Oktober menjadi 139.290 kasus.